ke YouTube. Dan sekarang weekend ya, jadi kita akan bahas yang komentar kalian. Nanti akan ada 2 video ya. Satu lagi mungkin baru tentang teknikal lagi. Karena menurut saya teknikal itu yang paling penting. Untuk kalian baru belajar, baru mulai, nggak bisa bohong, ilmu teknikal kalian itu harus kuat. Nanti baru saya ada waktu, pelan-pelan ilmu psikologi, ilmu money management itu masuk. Banyak orang yang salah, mereka itu terlalu pentingin psikologi di awal. Ya, sebenarnya psikologi memang penting ya, maksudnya kayak kamu jangan gampang emosian, gampang overload-nya, tapi itu hal yang nggak bisa dihindari, guys. Semua pemula itu pasti bakal ngelakuin itu. Sehingga itu kan namanya unsur yang pasti kamu bakal lakuin. Kita buang aja ke belakang, gitu ya. Jadi yang pertama adalah money management ya. Jadi kalau saya selalu terapin ini sama di mentorship ya. Itu ada yang namanya itu konsep 2 peluru. Ya, konsep 2 atau 3 peluru. Biasanya 2 sih, ya. Kenapa? Kalau prop firm, ya, atau funding, itu kan dia ada namanya itu daily loss, ada namanya itu max loss, ya. Ada DLL, daily loss limit, ada yang namanya itu max loss limit. Misalnya contoh, saya ambil prop firm yang paling umum lah ya, yang paling murah itu Quantacle sekarang, ya. Itu 4% daily loss-nya, max loss-nya itu 8%. Logikanya, kalau kamu sekali risk 1%, kamu 8 kali loss, kamu kalah. Betul ya? Kalau kamu 1 hari 2 kali entry, dan kamu dua kalah, itu kamu udah hilang 2%. Nah, pertanyaan adalah, kamu untuk ke profit, kamu harus plus 10%. Kayaknya kan minus 2% ya, menuju ke angka ini. Pertanyaan adalah, kalau hari ini kamu minus 2%, oke, itu kamu yakin nggak besok bisa recover? Kalau nggak yakin, berarti bukan teknikalnya yang dibenerin, risknya kamu kurangin. Sehingga apa? Sehingga 2 trade itu cuma minus 1%. Berarti gimana? Berarti sekali trade, ya, itu 1 kali trade itu minus 0,5 atau bahkan minus 0,25 sekalian aja, sekecil mungkin. Kenapa orang-orang itu suka nggak mau ngelakuin ini? Jawabannya adalah satu, karena akun mereka terlalu kecil size-nya, 5k USD, 2,5k USD. Sehingga ketika mereka lihat angka $50, which is itu 1% dari 5k, itu terasa kecil sekali. Di pemikiran mereka akan pikir, ya ampun, 1% cuma $50, mending gue depo di Exness, gue deposit $20, terus full margin aja di gold. Bisa kok dapat $50, kan gitu. Nah, itu yang salah. Jadi yang problemnya adalah, kalau 1% itu kecil, berarti capitalnya kamu benerin, gedein. Sekarang kalau misalnya 0,25% dari 2.500, oke, itu cuma $12,5 loh. Bener nggak ya? Apa saya salah hitung ya? Bentar. 2.500 bagi 5, 100, 100, oh enggak deh, $125, saya salah hitung. Enggak, bener-bener, $12,5. Orang 10.000 aja, itu 1%-nya, itu 100. Berarti kalau kalau ini trim bagi 4, ya, berarti ini bagi 4, 25. Berarti ini bagi 2, ya, $12,5. $12,5 kamu mau? Hah? Kamu pasti nggak akan mau, karena secara matematik itu 0,25%, tapi secara psikologi kamu bilang, man, ini too small. Kapan saya bisa beli Lambo? Berarti dari situ, yang dibenerin itu adalah bukan gedein risknya, tapi akunnya digedein. Equity-nya digedein. Ya, pro firm itu ada 2 fase. Ya, aku nggak bisa jelasin ini full ya, karena ini sebenarnya sih ini kalau kamu baca ya kamu bisa paham juga ya. Cuma nanti ini aku bakal jelasin sendiri di blueprint yang nanti aku buat ya. Itu kan hanya modul yang 99.000. Ya, percayalah, it's very worth it. Dan nanti itu aku mau update ke blueprint. Jadi modulnya itu di-update lagi. Ada tambahan ya tutorial lah atau tips untuk ngadepin pro firm. Ya, kamu jangan gampang-gampang kemakan iming-iming di mana, oh aku cuma 3 hari lolos, cuma 4 hari lolos.
Tapi kamu tidak lihat kan berapa kali dia gagal. Nggak bisa. Ya, ada alasan kenapa platform itu kasih minimal 4 hari trading days. Ada kasih minimal 3 hari trading days. Untuk sebagai minimum kriteria untuk lolos. Karena supaya kamu tidak over leverage. Siapa sih yang nggak mau satu hari kelar? Semua orang mau. Semua orang mau. Ya, tapi itu sangat sulit. Kalau kamu mau satu hari kelar, jawabannya simpel sekali. Apakah kamu se-expert itu? Saya enggak. Makanya saya biasa tuh 2-3 hari. Atau kan seminggu baru lolos. Kalau satu hari lolos, itu pasti saya hoki. Kenapa? Saya lagi long, jepret, ada news. Udah, gitu aja. Newsnya hoki ke atas. Atau saya ketemu setup yang kebetulan RR-nya bagus sekali. 1/5, 1/6 kali jalan. Itu jadi di pemikiran kamu tuh, kamu harus mikir bahwa kalau program nih ya, ini yang suka orang salah nih. Aduh, ini program ribet kok, banyak aturannya. Terlalu ketat lah. Minimal apa maksimum risk sekali open segini, aku nggak boleh open lotnya gede-gede, terus ada minimum trading days, ada ini itu. Guys, percayalah, program yang semakin ketat aturannya, ketat itu artinya bukan bukan tidak mungkin ya. Oke, apa contohnya program yang susah banget? Kamu boleh payout minimal 10%. Itu susah sekali, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Tapi kalau kayak misalnya max risk sekali open 1%, ya gitu-gitu ya, itu dia baik. Dia care sama kamu. Kamu jangan mikir kayak, oh ini platformnya nggak mau di apa, nggak mau takut dibangkrutin sama kita, makanya kasih aturan itu lama-lama lolosnya. Enggak, guys. Enggak. Ya, duit kita itu lawan duit CEO-nya aja itu mungkin kalah kita. Enggak, itu pemikiran sumbu pendek namanya. Dia hanya lihat dari satu perspektif doang. Apa-apa lihatnya yang negatif. Apa-apa lihatnya yang negatif. Oke? Jadi platform itu ada yang namanya itu phase 1, ada yang namanya itu phase 2. Ada juga yang instan. Ya, ini jangan pernah diambil. Instan itu didesain untuk kalah. Kalau menurut saya, kecuali kalau kamu memang udah benar-benar apa ya istilahnya, instan itu berlaku kalau misalnya kamu punya uang banyak sekali, ya, dan kamu mau ambil akun di atas 100K. Kalau cuma 50.000, 10.000 USD itu instan saya kurang menyarankan ya. Ambil dua phase. Phase 1 itu juga dirancang untuk kalah kalau menurut saya ya. Dirancang untuk kalah itu bukan artinya tidak ada yang bisa. Tentu ada orang yang bisa, tapi umumnya sangat sulit karena aturannya itu pure beda sama ini. Dan mostly untuk pemula itu sulit sekali. Kalau yang expert mungkin bisa. Nanti beda ya, platform itu ada yang futures, ya ada yang CFD. Yang futures itu hanya ada satu phase sama instan. Jadi mau nggak mau kamu ambil satu phase. Makanya saya bilang itu beda. Ya, tapi untuk yang kamu pemula, benar-benar pemula, ambillah platform yang pokoknya dia CFD dan dua phase. Udah, ini aja. Ya, dua phase itu ya berarti dia ada satu kali eval, ada dua kali eval baru funded. Oke. Ini misalnya kamu beli akun 10K, bayar $40. Ya. Ya udah, kalau hilang hilang $40. Ya. Artinya apa? Di eval ya, itu kamu harus agresif. Agresif itu artinya apa? Kamu harus berani sekali entry itu 1%. Jangan 0,5. Ini kita belum bicara drawdown ya. Kamu entry 1%. Ya, kalau kena drawdown, ya baru kamu atur lagi risknya. Jadi gitu. Tapi maksud saya adalah eval itu sifatnya adalah agresif. Risknya nggak usah takut gitu loh. Nggak usah apa namanya, nggak usah takut lah pokoknya. Baru phase 1 kalau kalah ya udah gitu loh, kalah gitu loh, hilang $40. Nah, ketika phase 2, kalau kamu perhatiin ya, semua program itu phase 2 pasti profit itu berkurang. Ini misalnya profitnya 8%. Yang ini biasanya itu 5 atau 4%. Nah, aturan sama, max limit loss semua sama, DLL semua sama, tapi hanya profit yang berkurang. Logikanya harusnya makin mudah. Orang kamu bisa dapetin 8%, kenapa nggak bisa dapetin 5%? Tapi mostly pada gagal. Kenapa? Karena mereka pikir semakin dikit profit targetnya semakin mudah. Sehingga maunya lebih cepat.
Loh, kemarin aku phase 1 8% 4 hari, masa aku phase 2 5% 5 hari? Kan tidak masuk logika. Ya iya, kalau kamu pakai hitungan matematika 8% sama dengan 4 hari, 5% itu sama dengan X, ya kamu pakai hitungan matematika pasti ini bakal lebih kecil. Pasti. Ya, Korea itu adalah 2,5 hari. 20, 5 kali 4, 20 bagi 8, 2,5 hari. Tapi itu make sense nggak? Ya nggak lah. Ini kan asumsi win 100% untuk amplify ke sini ya. Masalahnya enggak. Ya, jadi kalau ketika ini menurun phase 2, kamu jangan agresif. Ya, diturunin sekali entry 0,5. Sesekali 1% itu boleh. Oke. Ketika udah lolos masuk funded, ini udah beda cerita. Risk hanya 0,25 sampai 0,5. Titik. Even setup A plus kamu ya 0,5. Udah, jangan satu lah. Kecuali kalau kamu memang udah benar-benar yakin banget bos, itu adalah feel itulah, yakin yakin sekali 100%. Atau kalau misalnya akun kamu equity-nya lagi profit, misalnya 10.000 USD, aku lagi equity-nya lagi 10.400. Oh ya udah, kamu boleh aja risk 100, 1%, silakan. Gitu loh, karena dari sisi manusia, mereka akan lebih brave ketika mereka itu jauh dari kekalahan. Misalnya gagalnya tuh di 90 ribu. Nah, ketika ini mulai, lalu mereka min 1%, lalu angkanya menunjukkan 9.900. Oh, sorry, ini 99 ribu ya, bukan 90 ribu. Menunjukkan angka 99.900, mereka lihat ini angkanya sama di depan, mereka udah nggak feel safe. Sorry ya, nolnya kelebihan. 9.900. Nah ini, mereka nggak merasa feel safe. Tapi ketika dia akunnya 10.400, lalu kena minus 1% jadi 10.300, mereka feel safe. Kenapa? Karena aku masih bisa payout 300. That's psychology. Udah beda gamenya. Itu kamu boleh. 1%. Karena ketika di funded, yang kamu cari adalah longevity. Seberapa lama kamu bertahan. Udah cuman itu. Ya, defense is the best attack itu benar-benar berlaku di funded. Kalau di futures, kalau di evaluation, enggak lah. Menurut saya. Fakta pahit yang harus kamu telan adalah kamu pertama kali coba V1 atau V2 pasti gagal. Even kamu funded, pasti kamu gagal. Kamu harus ngalamin rasanya, aku funded, lalu aku belum pay out, lalu aku bridge karena gagal. Itu pasti akan terjadi 1 kali minimal. Karena kamu harus ngerasain feel itu. Kalau kamu nggak pernah ngerasain feel itu, nanti seiring akun kamu gede ya, amin. Misalnya kamu pegang 10 juta USD, tapi kamu tidak pernah mengalami rasanya kalah. Wah, itu kamu susah itu. Kamu akan getar sekali. Sulit. Kalau mau menang, kamu harus ngerasain kalah. Ya dong, gimana caranya kamu bilang menang kalau ini tuh kalah itu nggak pernah kamu rasain? Gimana kamu bisa tahu rasanya manis kalau kamu belum cobain pahit, asin, asam? Oh, ini manis. Kenapa? Karena aku tahu asin bukan begini, asam bukan begini, pahit bukan begini. Gimana caranya kamu tahu gelap kalau kamu nggak pernah melihat terang? Oke, jadi untuk di situ balik lagi ke profil masing-masing. Menurut saya tuh mungkin nggak bisa cocok di kalian. Gitu loh. Ya, saya paling mentok juga 2% sekali entry ya. Ini pun tapi di eval. Ketika posisinya apa? Floating plus, misalnya targetnya 10.800. Oh ya udahlah, aku dari 10.500. Ya udah, beri saja 2%. Tapi setupnya yang A plus ya, benar-benar yang aku bisa. Jangan setup yang kayak soso, ngerti nggak? Kayak, aku nggak tahu nih bisa kemana, 50-50, tapi kamu gebuk bisa gede, ya itu aneh. Setup itu kamu harus udah benar yakin, saya yakin ini ke atas, nggak ada keraguan sama sekali. Gitu. Oke? Semoga membantu.